Kita lanjutkan untuk materi berikutnya di dalam mata kuliah manajemen perhotelan. Sekarang kita masuk ke dalam organisasi dalam hotel. Nah, ini merupakan lanjutan ya dari beberapa materi sebelumnya. Kita sudah melihat bahwa sasaran di dalam manajemen perhotelan itu sangat erat dengan hospitality. Sehingga sasaran kita adalah untuk membangun experience bagi tamu yang berkunjung dan menginap di hotel kita. Setelah kita memetakan experience yang kita ingin tamu kita peroleh, maka kita bisa menyusun service blueprint untuk memenuhi experience tersebut. Nah, dari sanalah kita bisa merancang struktur organisasi di dalam hotel kita untuk menjalankan rancangan service yang telah kita desain tersebut. Sehingga di dalam organisasi yang kita rancang itu kita pastikan bisa memenuhi peran-peran yang kita inginkan. Baik, ini kita lihat ya salah satu contoh struktur organisasi yang umum di dalam sebuah hotel. Oke, kita saat ini fokus dulu ke kotak-kotak yang merah ini ya. Kotak yang merah ini adalah fungsi-fungsi kunci ya, atau manajemen kunci di dalam sebuah hotel. Nah, ini kebetulan contohnya cukup lengkap. Kita lihat dari sebelah kiri atasnya ada room decision management, room decision manager. Kemudian ada chief engineering, F&B decision manager ya, food and beverage. Kemudian human resource manager. Lalu ada spa manager. Nah, ini mungkin tidak setiap hotel punya ya. Ini cukup lengkap. Ada sales and marketing manager, chief accounting, dan juga chief security. Nah, masih ingat beberapa pertemuan yang lalu kita bahas tentang ada front of the house ya, dan juga back of the house. Nah, tentu kita sekarang bisa mengenali dari struktur organisasi ini ada beberapa fungsi yang untuk sebagai front of the house dan juga ada sebagai back of the house. Kita lihat contoh struktur ini ya, terkait dengan experience yang diperoleh tamu. Mudah-mudahan masih ingat experience mapping. Jadi awal dari tamu itu bertemu dengan pelayanan kita ya, atau kita kenal dengan moment of truth. Nah, mungkin di sini dalam hal ini adalah mencari informasi terlebih dahulu tentang hotel kita. Tamu akan mungkin sekarang ini umumnya browsing ya, menggunakan internet, ada mesin pencari. Tentu di sini peran yang kita perlukan ya untuk membangun experience tersebut adalah di sales and marketing manager. Nah, kalau di sini mungkin ini cukup konvensional ya strukturnya. Ada reservation staff dan room revenue. Nah, sebetulnya sekarang mungkin sudah berkembang, barangkali ada social media manager atau mungkin content manager ya. Nah, dan juga ada staff IT-nya yang membantu khusus untuk di bidang sales and marketing, khususnya mungkin di website perusahaan. Nah, itu bisa ada di sini. Kita buat satu struktur untuk mengelola experience tersebut, di mana kamu bisa menemukan di website atau di media sosial tentang hotel kita, apa yang kita tawarkan, kemudian juga tentu dengan konten-konten yang menarik.
Kemudian akhirnya tamunya berminat dan ingin membuat reservasi, bisa saja di dalam website kita ya, atau kita juga bisa bekerja sama dengan online travel agency. Nah, disitulah pentingnya ada room revenue management. Mungkin itu dibahas di pertemuan yang sebelum ini ya. Nah, sehingga di sini ada pengelolaan harga jual kamar. Bagaimana, apa yang lebih menguntungkan? Apakah di high season ini harganya dinaikkan, di low season ini banyak diskon atau harga promo, apakah mau melalui online agency atau kita direct sales ya, atau kita cari corporate. Disitulah berperan mana yang lebih optimal di dalam hal room revenue. Dan ketika membuat reservasi itu bisa melalui website secara online ya, melalui sistem, atau mungkin secara konvensional menghubungi staf reservasi, apakah melalui telepon, messenger, atau bahkan walk-in datang langsung. Setelah itu, experience berikutnya, ketika kamu sudah membuat reservasi, mungkin melakukan pembayaran, nah, kemudian datang ke hotel kita. Nah, mungkin kita mengenal di masa yang sebelum ini ya, itu tamu akan disambut oleh di room division manager di manajemen, nah, khususnya adalah resepsionis, atau mungkin juga dibantu oleh bellboy. Tapi di masa sekarang saya lihat perkembangan di hotel ya, bahkan dimulai parkir pun itu sudah experience kamu itu sudah dikelola, sudah di manage. Bagaimana mereka, kita bayangkan ya, ketika mereka parkir lalu mencari lobby mungkin ya, cari lobby, nah, itu apakah kesulitan atau tidak. Nah, bahkan security pun sudah menjadi bagian dari front of the house yang perlu membangun experience dari tamu kita. Oke, kemudian masuk ke lobby, ke resepsionis, mungkin dibantu oleh bellboy berfungsi sebagai porter yang membantu membenahi atau mengelola luggage dari tamu-tamu kita. Kemudian ke meja resepsionis. Secara konvensional kita mengenal ada front office desk ya, di atau resepsionis desk. Disitulah tamu check-in, mungkin ditanya sudah punya reservasi atau belum, kemudian diminta identitasnya, kartu identitas, KTP atau paspor. Mungkin beberapa hotel meminta deposit ya, untuk memastikan ya keamanan saat pembayaran. Lalu setelah itu diberikan kunci kamar dan mungkin diantar ya oleh room boy menuju ke kamar. Nah, beberapa hotel juga ada yang ingin membangun pengalaman lain, yaitu dengan cara ketika di resepsionisnya itu tidak menggunakan resepsionis desk misalnya, tapi ditemui di lobi, duduknya di sofa, layaknya seorang tamu yang datang ke rumah kita ya. Mungkin di situ ada welcome drink, kemudian ya administrasinya juga dipermudah. Nah, bisa melakukan pembayaran juga dipermudah. Jika perlu deposit, di situ juga dilakukan. Lalu contoh lain, beberapa hotel bisnis khususnya itu bahkan proses check-in-nya lebih awal lagi, tidak dilakukan di hotel ya. Bahkan ketika dijemput di bandara, kemudian di dalam kendaraan, ketika transfer in menuju hotel, proses check-in dilakukan. Sehingga ketika tiba di hotel,
itu bisa langsung menuju ke kamar, tidak perlu menunggu lagi. Atau bahkan ada juga yang proses check-in-nya dilakukan di kamar ya, mungkin itu experience untuk tamu yang sangat penting ya, very important person. Baik, itu setelah check-in mungkin tidur di sana, menikmati fasilitas. Nah, kemudian mungkin ada yang pesan room service ya, atau keesokan harinya breakfast. Nah, itu experience yang terkait dengan food and beverage. Perlu kita buatlah satu struktur organisasi khusus yang menangani experience terkait. Itu di F&B, ada food production, ada FB service. Nah, jadi ketika breakfast, di situ experience apa yang ingin kita bangun ya untuk tamu-tamu yang sarapan di hotel kita. Secara konvensional mungkin umumnya adalah disajikan secara buffet ya. Kemudian ada juga hotel yang mungkin di resort, yang sifatnya resort, ingin memberi experience lain untuk breakfastnya itu. Kemudian nah itu ya kurang lebih, jadi kita bangun strukturnya berdasarkan experience apa yang ingin kita peroleh. Nah, tentunya di pertemuan yang lalu ya kita lihat ada front of the house, back of the house. Jadi dalam membangun experience tamu, bukan hanya front of the house saja yang kita kelola. Di dalam manajemen perhotelan ini ada juga fungsi-fungsi pendukungnya, seperti kita lihat dalam service blueprint. Nah, dalam hal ini tentu saja walaupun tamu tidak bersentuhan langsung dengan personilnya, tapi akan menikmati hasil kerjanya. Contohnya ketika di kamar, begitu masuk kamarnya bersih, rapi, nyaman, wangi. Nah, tentu di situ ada kerja dari housekeeping yang tidak terlihat langsung oleh tamu. Kemudian ketika AC-nya dinyalakan, itu sudah dingin. Ketika mandi, shower air panasnya mengalir dengan baik. Ya. Artinya di situ ada engineer yang memelihara fasilitas hotel sehingga tamu merasa nyaman. Nah, itu ada experience yang mereka alami, tentu saja tidak terlihat langsung ya, tapi bisa dirasakan. Dan untuk melancarkan semua operasional ini, tentunya personelnya harus bisa bekerja sesuai yang kita inginkan. Untuk itu kita memerlukan adanya human resource manager, sehingga memastikan semuanya bekerja dengan baik, tidak melenceng dari service blueprint yang sudah kita rancang. Dan juga untuk menjamin kelancaran operasionalnya, kita perlu pengelolaan keuangan yang baik. Seperti itu, jadi semuanya saling terkait. Dan untuk memudahkan dalam manajemen perhotelan ini, tentu kita bisa bagi ya struktur ini ke dalam yang lebih detail. Contohnya, nah misalnya nih contoh ada di kantor depan. Di situ ada fungsi-fungsi yang kita perlukan, nah, baik yang terkait pengalaman tamu secara langsung, front of the house, maupun yang tidak secara langsung atau back of the house. Nah, di sini contohnya di kantor depan ada reception, FO cashier, guest relation officer, telepon operator, bellboy, dan juga airport representative. Selanjutnya contoh lain di F&B. Di F&B ini mungkin lebih kompleks. Ini di contoh ini ada chief steward, kemudian restaurant manager, bar manager, coffee shop manager,
banquet juga ada sini, kemudian room service manager. Nah, ini bisa disesuaikan dengan karakteristik hotel yang kita kelola. Lalu di akuntansi juga demikian, itu bisa kita bagi-bagi lagi supaya memudahkan di dalam operasional kita yang memiliki satu tujuan sama, yaitu membangun experience tamu. Dan tentunya di sana juga ada hubungan kerjasama antar departemen yang harus kita kelola. Itu mungkin kurang lebih ya tentang struktur organisasi. Kita bisa melihat satu contoh yang umum di sini sebagai acuan, namun kita juga bisa mengembangkan sesuai dengan karakteristik hotel yang kita kelola, sesuai dengan experience apa yang ingin kita bangun untuk tamu kita. Nah, tentunya disesuaikan dengan karakteristik tamu-tamu kita juga. Baik, kurang lebih seperti itu di dalam organisasi di perhotelan ya, dalam manajemen perhotelan. Semoga kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas di dalam pengelolaan sebuah hotel. Terima kasih, sampai bertemu pada materi berikutnya.